No joke, is it? Yeah, thanks. Yo, what? Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat menarik dan membrutalkan berjudul Felon. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Wade yang saat itu sedang bersama istri dan anaknya. Di sini mereka tengah membicarakan modal usaha karena Wade sangat ingin mengembangkan usahanya sebagai tukang konstruksi. Di hari berikutnya, sepulang bekerja, Wade memberitahukan kepada sang istri kalau ia baru saja mendapatkan pinjaman dari bank. Sontak saja hal itu membuat istri Wade begitu senang. Malam harinya, saat mereka sedang tertidur, tiba-tiba mereka mendengar suara penyusup yang masuk ke dalam rumah. Wade dan istrinya bergegas pergi ke kamar sang anak dan untungnya anak mereka terlihat baik-baik saja. Hingga ketika Wade mencari penyusup itu ke berbagai ruangan, tiba-tiba namun saat Wade memeriksa si pencuri, ternyata si pencuri sudah koib. Hal itu tentu membuat Wade kaget karena ia benar-benar tidak berniat menghabisinya. Tak lama, para polisi pun datang dan langsung mengolah TKP. Selesai mengolah TKP, ketua polisi mengatakan kepada Wade kalau Wade harus bertanggung jawab atas tewasnya si pencuri tadi. Mendengar hal itu, Wade dan istrinya mencoba menjelaskan kalau Wade hanya sedang membela diri karena jelas-jelas pencuri itu sudah berniat jahat kepada mereka. Akan tetapi pihak polisi tetap akan menangkap Wade karena kejadian tewasnya si pencuri tidak berada di dalam rumah Wade. Sehingga hal itu bukan dianggap sebagai membela diri melainkan pembunuhan. Malam itu juga Wade langsung digiring masuk ke dalam penjara. Adegan berpindah ke penjara dan terlihat Wade yang sudah dikumpulkan bersama beberapa tahanan lain. Hingga ketika Wade menatap seorang napi bernama Tinto, saat itu juga Tinto tidak terima dan langsung baku hantam dengan Wade. Keesokan paginya, Wade dijenguk oleh sang istri. Si istri bertanya apa yang sebenarnya terjadi sampai wajah Wade babak belur seperti itu. Wade menjawab kalau dirinya baik-baik saja dan ia susah untuk menjelaskannya. Kemudian si istri mengatakan kalau ia sudah menyewa seorang pengacara dan nanti siang pengacara itu akan mendatangi Wade. Let me see what they say. We'll go from there. We have to get you out of here. Everything's gonna be okay. I promise you. Singkat waktu, pengacara yang dimaksud akhirnya datang. Di sini si pengacara mengatakan kalau hakim akan tetap menghukum Wade atas tuduhan pembunuhan. Wade juga akan diberi denda sebanyak $1 juta. Mengetahui itu, Wade hanya bisa meminta tolong kepada si pengacara supaya si pengacara bisa membantu dirinya. Do what I can to move things along. Beberapa hari kemudian, Wade kembali didatangi oleh si pengacara. Di sini si pengacara memberitahu kalau ia sudah berusaha semaksimal mungkin melobi para hakim. Hingga sekarang keputusan berada di tangan Wade. Yaitu denda Wade akan dihapus dan Wade dihukum selama 3 tahun asalkan Wade mau mengakui kalau ia telah dengan sengaja menghabisi si pencuri yang waktu itu datang ke rumah Wade.
Apabila Wade tetap tidak mau mengaku, maka hakim akan memenjarakan Wade selama 15 tahun berikut denda $1 juta. Mendengar hal itu, Wade yang tidak bisa berbuat apa-apa, ia pun akhirnya setuju. Take the deal. We won't do better. Setelah itu, Wade pun menjalani persidangan dan ia terpaksa mengaku kalau dirinya memang telah dengan sengaja menghabisi si pencuri. Pada akhirnya, Wade akan dihukum selama 3 tahun di sebuah penjara khusus. Keesokan harinya, terlihat Wade sedang dibawa ke sebuah penjara khusus bersama beberapa napi lainnya. Di sini, salah satu napi dari anggota geng mencoba berkenalan dengan Wade dan napi tersebut bernama Victor. Victor mengatakan apabila Wade ingin aman di dalam penjara, Wade harus mengikuti semua perintah dari ketua gengnya. Lalu Victor menunjukkan kalau pria berkumis yang duduk di depan adalah ketua gengnya yang bernama Samson. Samson terkenal sangat brutal dan mematikan di dunia kriminal. Tak lama, Samson mengambil pisau yang sudah ia sembunyikan lalu menghabisi anggota geng lain yang juga ada di bis tersebut. Setelah itu, Samson memberikan pisau yang ia pakai tadi kepada Victor. Victor yang ketakutan, ia pun malah meminta Wade untuk menyembunyikan pisau tersebut. Wasn't my weapon, I swear. Pada akhirnya, petugas sipir harus menginterogasi Wade. Di sini, para petugas sebenarnya tahu kalau yang sudah menghabisi napi tadi adalah Samson. Wade hanya diminta untuk menjadi saksi atas kelakuan Samson. Akan tetapi, Wade enggan mengatakan yang sebenarnya karena ia takut kalau Samson akan menghabisinya nanti. Oleh karena itu, Wade akan dimasukkan ke dalam sel penjara bernama SHU, yang mana sel penjara SHU diperuntukkan bagi para napi brutal dan mengerikan. Tidak terasa, Wade sudah mendekam di dalam penjara selama 111 hari. Lalu memperlihatkan Wade yang dibawa ke halaman penjara SHU. Setibanya di sana, terlihat beberapa tahanan dengan tubuh besar sedang berkumpul. Namun tiba-tiba terjadilah perkelahian yang sangat brutal. Ternyata semua itu sengaja dilakukan oleh pemimpin penjara yang bernama Letnan Jackson ini orangnya. Si Letnan selalu menaruh dua kubu geng yang berbeda sampai salah satu perwakilan geng tersebut ada yang baku hantam. Setelah mengetahui siapa pemenangnya, barulah si Letnan menghentikan pertarungan tersebut dengan menembaki mereka menggunakan peluru karet. Kemudian si Letnan menyuruh anak buahnya untuk membawa petarung yang menang tadi ke sebuah ruangan. Ternyata si Letnan kesal karena ia sudah kalah taruhan dengan anak buahnya. Setelah itu si Letnan pun tanpa ragu menghajar orang tersebut. Adegan berpindah ke penjara lain dan memperlihatkan kalau penjara itu sedang terjadi kekacauan. Percikan api ada di mana-mana sampai para petugas harus menghentikan mereka menggunakan granat asap. Ternyata kekacauan semalam dilakukan oleh seorang tahanan bernama John ini orangnya. Saat itu John terlihat sedang dijenguk oleh teman setianya yang selalu datang sebulan sekali. Di sini si teman bertanya kenapa John melakukan kekacauan tersebut. John menjawab kalau semalam adalah hari ulang tahun mendiang anaknya dan John hanya sedang ingin merayakannya. Diketahui John ini dipenjara seumur hidup karena ia sudah membantai kelompok gangster yang telah menghabisi istri dan anak John. John sebenarnya sangat ingin dihukum mati namun hakim menolak permintaan John. Sure know how to stir up a pile of shit, don't you, boy? Well, I guess it's Di balik itu, istri Wade terlihat sedang menjenguk Wade di dalam penjara.
Namun karena Wade adalah tahanan di sel SHU, si istri diminta untuk membuka pakaian walaupun di sana banyak orang. Akan tetapi demi bisa melihat sang suami, ia pun rela melakukan apapun. Setelah itu, istri Wade akhirnya bertemu dengan Wade. Di sini si istri bertanya kenapa Wade bisa sampai dipindahkan ke sel SHU. Wade menjawab kalau ia tidak bisa menjelaskannya dan yang penting dirinya sekarang baik-baik saja. Kemudian sang istri mengatakan kalau ia sudah kehabisan uang. Mendengar hal itu, Wade menyuruh istrinya untuk memakai saja cek pinjaman yang dulu pernah ia pinjam di bank. Please. Siang harinya memperlihatkan John yang semalam membuat keributan di penjara lain sekarang akan dimasukkan ke sel SHU. Sebelum masuk, si letnan mengatakan kalau John tidak mungkin bisa lagi berbuat onar di sini. Walaupun si letnan tahu kalau John pernah menghabisi 13 orang gangster dan 8 orang napi. Ternyata John akan satu kamar dengan Wade. Di sini John bertanya apakah Wade ingin berkelahi dengannya. Wade yang tadi sempat mendengar kalau John pernah menghabisi belasan orang, ia pun tentu menolak. Alhasil John lah yang memberi aturan di kamar tersebut, bahkan John meminta kasur yang dipakai oleh Wade. jerk off, face the walls. Keesokan harinya, Wade dan John terlihat dilepaskan ke halaman SHU. Tak lama, Wade kedatangan Victor, yaitu orang yang dulu mengajak Wade berkenalan saat di dalam bis. Di sini Victor mengatakan kalau Samson, ketua gengnya, sangat berterima kasih kepada Wade karena Wade tidak mau mengadukan atas kejadian pembunuhan di bis waktu itu. Di sisi lain, John tengah disalami oleh para napi yang ada di sana karena hampir seluruh napi sangat hormat kepada John. Diberitahu John ini adalah penguasa napi dari penjara timur, yaitu penjara yang dulu dikacaukan oleh John. Kali ini tidak ada perkelahian di antara mereka karena para petugas sipir akan kedatangan pengawas FBI. Siang harinya pengawas dari FBI pun akhirnya datang. Di sini si pengawas itu bertanya kenapa penjara ini sering sekali mendapatkan laporan kekerasan. Si letnan mencoba menyangkal sambil mengatakan kalau laporan itu mungkin laporan yang salah. Beberapa waktu kemudian saat di dalam sel, Wade dan John sekarang terlihat sudah mulai dekat. Di sini Wade bertanya apa alasan John masuk ke penjara sampai ia harus mendekam seumur hidup. John menjawab kalau ia telah menghabisi keluarga dan seluruh keturunan dari anggota gangster yang telah berani menghabisi anak dan istri John. Sementara untuk anggota gangster itu sendiri, John hanya membuat mereka cacat. Hal tersebut dilakukan agar mereka bisa merasakan penderitaan seumur hidup. Di hari berikutnya, Wade kembali bertemu dengan Victor di halaman. Di sini Victor mengatakan kalau Wade bisa bergabung dengan kelompoknya apabila Wade mau bertarung dengan geng kubu sebelah. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba salah satu anggota geng sebelah langsung menyerang Wade. You what? Get up! Setelah Wade memenangkannya, si letnan menyuruh petugas sipir baru untuk menembak kaki orang yang kalah menggunakan senjata api. Namun si petugas baru itu menolak hingga si letnan lah yang melakukannya sendiri. Di sini si letnan mengatakan kepada petugas baru kalau peraturan di penjara ini ia yang kendalikan dan persetan aturan resmi dari pusat. Now clear the yard. Ketika di kamar sel, Wade bertanya apakah dirinya harus bergabung dengan kelompok Victor. John menjawab kalau sebaiknya Wade memang mempunyai kelompok agar ia tidak sendiri. We're all in prison. Hingga di hari berikutnya, Wade yang sekarang kepalanya botak selalu diminta Victor untuk baku hantam dengan kubu sebelah.
Suatu hari, Wade kedatangan sang istri dan sekarang ia bersama anaknya yang sudah mulai tumbuh besar. Si istri mengatakan kalau cek pinjaman waktu itu tidak bisa dicairkan dan sudah kembali ditarik oleh bank. Si istri bingung harus bagaimana karena ia sudah mempunyai banyak hutang kepada orang-orang terdekatnya. Mendengar hal itu, Wade pun menyarankan untuk menjual saja rumah mereka. Wade berjanji kalau ia sudah keluar nanti, pasti ia akan membelikan istri dan anaknya rumah yang baru. As soon as I get out of here, all of this, it is history, I swear to you. Setelah menemui istrinya, Wade pun dimasukkan ke halaman penjara SHU. Di sini, Victor kembali menyuruh Wade untuk bertarung dengan kubu sebelah. Namun sebelum itu, Wade bertanya kepada Victor kenapa selalu dirinya yang terus bertarung dan ia tidak pernah sekalipun melihat Victor yang bertarung. Tersinggung dengan hal tersebut, Victor dan anggotanya malah langsung mengeroyok Wade. Terlihat John yang kali ini membantu Wade sebelum para sipir menghentikan keributan. Check this motherfucker. Di sisi lain, istri Wade baru saja menjual rumah dan sekarang ia akan tinggal bersama ibunya. Beberapa hari kemudian, saat Wade ke halaman penjara, ternyata di sana sudah ada Samson. Ketika Wade menghampirinya, Victor malah terus saja nyerocos seolah-olah ia adalah ketua. Kesal dengan tingkah Victor, Samson langsung menyuruh anak buahnya untuk menghajar Victor sampai Victor sekarat. Setelah itu, Samson mengatakan kepada Wade kalau sekarang ia telah resmi menjadi anggota gengnya. Keesokan paginya, pada hari libur, si letnan dan wakil sipir tengah bersantai sambil melihat anak si letnan yang sedang bermain bisbol. Di sini, wakil sipir mengatakan kalau sebaiknya mereka berhenti memperlakukan para napi dengan semena-mena. Ia takut kalau suatu hari nanti kelakuan mereka sampai tercium kantor pusat. Mendengar hal itu, si letnan menjawab kalau semuanya akan tetap baik-baik saja. Terungkap fakta kalau selama ini si letnan juga mengedarkan barang haram kepada setiap napi. Bullshit does not work. You know this. Fucking nothing. Adegan berpindah ke Wade yang sekarang sedang didatangi oleh istrinya. Dengan wajah sedih, si istri mengatakan kalau uang hasil penjualan rumah sudah hampir habis untuk membayar hutang dan tagihan. Mengetahui itu, Wade sempat kesal karena si istri dianggap terlalu boros. Hingga si istri pun marah sambil mengatakan kalau ia tidak bisa bekerja karena mempunyai anak kecil. Sementara anak mereka juga tidak mau dititipkan kepada neneknya. Fuck you, Wade. Di hari berikutnya, Wade diminta oleh si letnan untuk baku hantam dengan beberapa orang. Namun Wade yang sedang tidak ingin bertarung, ia pun hanya menghindar dari serangan lawannya. Hal itu tentu membuat si letnan kesal hingga ia menembakkan peluru karet beberapa kali sampai membuat Wade tak sadarkan diri. Ketika Wade sedang berada di ruangan perawat dalam keadaan terborgol, tiba-tiba si letnan mendatangi Wade. Di sini si letnan mengatakan kalau Wade sudah membuatnya kesal. Untuk itu, si letnan akan menyiksa Wade sampai tewas menggunakan alat strum. Please, I'm begging you. I'm begging you. Setelah beberapa kali menyetrum Wade, si letnan mengatakan kalau ia akan memaafkan Wade apabila Wade mau mengaku kalau ia dan Samson telah bersekongkol atas kasus kematian napi saat di bis waktu dulu. Ternyata yang ingin menjadi saksi mereka adalah Victor. Lieutenant, I only have 4 more months left. Singkat cerita, Wade dan Samson menjalani persidangan. Di sini Samson akan dijatuhi hukuman seumur hidup, sementara Wade akan mendapat tambahan hukuman menjadi 6 tahun karena dianggap bersekongkol. You get your life back on track. Count 1 of accessory after and count 1 of first-degree murder. I sentence you to life without the possibility. Ketika di rumah, si ibu menyuruh istri Wade agar meninggalkan Wade dan memulai hidup baru dengan pria yang lain. Si ibu tidak mau kalau kehidupan anak dan cucunya berantakan karena terus menunggu Wade keluar penjara. Hingga di suatu malam, Wade mendapatkan surat dari istrinya yang memberitahu kalau ia akan meninggalkan Wade.
Semenjak saat itu, Wade yang merasa sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi, ia pun setiap hari membrutal dengan menghajar orang-orang yang ingin melawannya. Beberapa bulan kemudian, terlihat istri Wade dan ibunya akan membuang semua barang Wade. Si anak yang melihat hal itu bertanya kenapa semua barang ayahnya dikeluarkan. Istri Wade mengatakan kalau ayahmu tidak akan hidup lagi bersama kita. Si anak kembali bertanya bukannya ibu sudah berjanji kalau mereka akan terus bersama apapun yang terjadi. Di sisi lain, John sekarang sedang dijenguk oleh teman setianya yang hampir 1 bulan sekali selalu datang ke penjara. Namun kali ini John meminta teman setianya itu untuk tidak lagi menjenguk dirinya. John mengatakan kalau si teman seharusnya menikmati hidup. Stop wasting it here. John. Adegan berpindah ke seorang napi bernama Tinto yang sedang dibawa petugas untuk dimasukkan ke dalam sel SHU. Diketahui Tinto ini adalah napi yang dulu menyerang Wade ketika Wade baru saja masuk ke dalam penjara. Ketika sedang berjalan, Tinto sempat melihat Wade dan Tinto langsung mengatakan kalau ia pasti akan mengajar Wade. Step aside. Keesokan harinya, Wade tiba-tiba kedatangan pengunjung. Ternyata yang datang adalah istri Wade. Di sini istrinya mengatakan kalau ia berjanji tidak akan pernah meninggalkan Wade. Dirinya bersedia menunggu Wade sampai kapanpun Wade bebas dari penjara. Mendengar hal itu, Wade pun menangis terharu dan ia berjanji suatu saat nanti ia akan membahagiakan keluarganya. I'm not gonna lie to you. Setelah kembali ke kamar sel, Wade tampak senang karena sang istri tidak jadi meninggalkan Wade. Kemudian Wade bertanya kepada John bagaimana ia menghentikan si letnan agar si letnan tidak merebut kembali kebebasannya. Ternyata si letnan selama ini tidak pernah membiarkan napi yang masuk ke dalam sel SHU harus bebas atau keluar dengan selamat. John mengatakan kalau ingin menghentikan si letnan, Wade harus melibatkan orang dari luar penjara. Please, just tell me how. You gotta think outside these walls. What do you mean? What do I mean? Beberapa hari setelah itu, Wade dihampiri oleh si letnan yang meminta Wade untuk kembali bertarung. Namun kali ini Wade menolak dan ia hanya ingin bertarung dengan Tinto pada hari Minggu. Mendengar hal itu, si letnan pun akan menuruti permintaan Wade asalkan dalam pertarungannya nanti harus ada yang tewas. I'm so sick of all you pieces of shit. You want a little payback, huh? You hear me? Singkat cerita, Wade akhirnya akan diadukan dengan Tinto. Ketika sedang akan dibawa ke halaman, seorang petugas jujur mengatakan kenapa Wade melakukan hal ini. Walaupun nanti Wade berhasil menghabisi Tinto, maka Wade akan dipenjara seumur hidup sama seperti yang lain. Wade menjawab lakukanlah yang harus si petugas lakukan karena Wade tahu petugas ini adalah orang baik. Di sisi lain, ternyata Wade sebelumnya sudah menyuruh istrinya untuk mendatangi teman baik John. Mereka berdua diminta agar segera datang ke penjara pada hari Minggu sambil membawa pengawas dari FBI. Kembali ke Wade yang sekarang sedang baku hantam melawan Tinto. Looks like Ford a bit off more than he could chew. Di tengah pertarungan, terlihat John yang diam-diam mengeluarkan pisau dari kacamatanya. Setelah lama bertarung, pada akhirnya Wade berhasil mengalahkan Tinto. Di sini si letnan menyuruh Wade untuk cepat menghabisi Tinto. Akan tetapi Wade menolak dan malah menatap tajam ke arah si letnan. Kesal dengan hal itu, si letnan pun berencana akan menghabisi Wade dengan senjata api. Namun secara bersamaan John melindungi Wade dan langsung diikuti oleh para napi lain termasuk Samson. Si letnan yang tidak mungkin menghabisi mereka semua, ia pun menyuruh anak buahnya agar memasukkan para napi ke dalam selnya masing-masing.
Setelah itu, John dan Wade diminta kembali ke halaman karena mereka berdua akan dihabisi oleh si letnan. Singkat cerita, si letnan pun masuk ke halaman, sementara di sisi lain terlihat si petugas jujur diam-diam menyalakan CCTV yang ada di sana. Sebelum itu, si letnan mengatakan kalau dirinya pernah menghabisi belasan tahanan yang telah berani menantang dirinya. Hingga ketika si letnan akan menghabisi Wade terlebih dahulu, tiba-tiba di insiden ini, si letnan koit di tangan John, namun sayang John juga harus ditembak oleh anak buah si letnan. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, John berterima kasih kepada Wade karena sekarang ia akan menyusul mendiang keluarganya dengan cara elegan. Di sisi lain, ternyata istri Wade dan teman baik John sudah datang ke penjara bersama pengawas FBI yang akhirnya semua kejahatan si letnan terungkap. Dari kejadian tersebut, pengawas FBI merasa hutang budi kepada Wade dan Wade akan dibebaskan dalam 3 bulan ke depan, yaitu pada masa tahanan Wade yang ke-3 tahun. Singkat waktu, Wade pun akhirnya bebas dari penjara dan ia sudah ditunggu oleh istri dan anaknya. Sementara itu, terlihat Victor yang kembali dimasukkan ke sel SHU dan ia akan satu kamar dengan Samson. Terlihat Samson yang sudah siap menghabisi Victor karena Samson tahu Victor telah menjadi saksi atas pembunuhan yang ia lakukan di bis. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Kadang kita sudah berusaha hidup baik, namun keadaan selalu memperlakukan kita dengan cara yang berbeda. Oke, tetap semangat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Brian Movie.